Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau melaporkan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat dengan judul pelatihan pembuatan alat pengering kerupuk dengan elemen pemanas AC 220 volt untuk wirausaha bagi kelompok PKH atau program keluarga harapan Desa Glanggang, Kecamatan Pagesaji, Kabupaten Malang. Adapun anggotanya satu, Bapak Herianto, Bapak Daeng Ahmad Suwedi, dan Pak Zulur. Adapun mahasiswanya itu Rindang Wahyu Puspitasari dengan NIM 170322613084. Ini saya mau melaporkan hasil yang sudah dilaksanakan. Itu pendahuluan dengan latar belakang bahwa pengabdian merupakan tridharma perguruan tinggi. Kemudian dalam pengabdian ini kita membantu warga miskin atau PKH, keluarga harapan. Di dalam suatu desa ada program dari dinas sosial yaitu PKH yang disebut program keluarga harapan. Dalam kelompok keluarga harapan ini membentuk kelompok untuk wirausaha karena keluarga yang kurang mampu membentuk usaha. Salah satunya di dusun Getaan atau di Desa Glanggang itu ada kelompok PKH wirausaha kerupuk. Dalam hal ini dalam penjemuran hasil kerupuknya itu tradisional, yaitu menjemur di halaman dengan panaskan pada sinar matahari. Nah, oleh sebab itu punya pemikiran bagaimana kalau pas cuaca tidak bagus atau mendung hujan, dia akan berhenti untuk menjemur karena mengganggu nanti rusak atau apa. Ini yang menyebabkan wirausaha menjadi tidak kontinu produksi kerupuknya. Lalu oleh sebab itu dibantu pemikiran untuk menggunakan teknologi tepat guna, yaitu membuat pengering yang didasarkan pada panel atau elemen pemanas yang di pasaran banyak sekali dan harganya murah. Lalu di dalam metode pelaksanaannya nanti itu sudah dibuat bahwa pendekatannya menggunakan sosialisasi dan praktek langsung, karena di sini untuk melaksanakan sosialisasi itu bagi warga PKH, yaitu suaminya dari PKH itu kita pakai sebagai sasaran dalam pengabdian ini, diajak untuk disosialisasi membuat pengering sendiri dengan mahasiswa KKN. Karena di desa ada peserta KKN yang melaksanakan tugas KKN dalam membantu pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu tim pengabdian masyarakat di jurusan fisika yang saya ketuai bersama mahasiswa KKN menyelenggarakan pelatihan pembuatan pengering kerupuk dari elemen pemanas 220 volt. Pelaksanaannya dilakukan di 2 tempat di balai desa, sosialisasinya
menjelaskan pembuatan teknik pengering dan pembuatan alatnya. Yang kita pakai ada bahan-bahan, ada styrofoam, besi L dan sebagainya. Nah, itu dilakukan praktek langsung dengan suami PKH sebagai sasaran masyarakat, karena nanti hasilnya akan diberikan untuk wirausaha kerupuk itu. Nah, sistem yang dipakai dalam pengering adalah sumber pemanasnya atau blower. Kita gunakan elemen pemanas yang tidak mahal ditambah kipas untuk mendistribusikan panas di dalam ruang pengering. Setelah dibuat bersama hasil KKN, ini desain yang kita pakai adalah yang paling sederhana menggunakan besi L. Sudah ada berlubang untuk menguatkan penghubung dengan dimur atau dibaut. Jadi peralatan yang digunakan juga tidak terlalu banyak, tidak harus menggunakan mesin-mesin bor dan sebagainya. Cukup dengan bor baut dengan dipotong gergaji. Kemudian desain blowernya juga begitu, tidak terlalu sulit, cuma pemanas disalurkan ke listrik dengan kipas angin sehingga distribusi panasnya sudah ke seluruh pengering. Hasil yang sudah dibuat pelatihan dengan masyarakat, yaitu suami PKH itu membuat alat pengering seperti gambar 5. Hasil yang diperoleh ternyata memiliki kerupuk kapasitas ruang pengering kerupuk itu kapasitasnya sekitar 5 kg. Nah, desainnya kiri kanan ada tempat untuk menjemur dengan atasnya kaca supaya ada bantuan cahaya matahari, kemudian blower. Nah, diperoleh data itu seperti tabel 1, itu antara massa kerupuk atau berat yang kita timbang setiap hari dengan suhu rata-rata per hari. Kalau siang itu menggunakan cahaya matahari, kalau sore setelah matahari tenggelam menggunakan blower secara manual dinyalakan. Itu diteliti, diuji coba sampai 4 hari, mulai tanggal 7 bulan 7 sampai tanggal 10 bulan 7. Nah, dianalisis diperoleh hasil bahwa rata-rata suhu pengering untuk pengering kerupuk ini sekitar 40-an derajat. Kalau dilihat dari persamaan linearnya diperoleh Y sama dengan 0,2783 X ditambah 35,356. Itu rata-rata suhunya sekitar 38-40 derajat Celcius. Nah, berat setiap hari ditimbang itu berat kerupuk mengalami susut per harinya dari hari ke-0 atau ke-1 itu 100%, hari kedua 76%, artinya air yang menguap dari kerupuk itu sekitar 24%. Kemudian hari ketiga itu jadi 44,17%, hari keempat menjadi 42%. Artinya ini berat atau kadar air yang dikandung di dalam kerupuk yang sudah dikeringkan. Dibuat grafiknya adalah berbentuk logaritmik yang semakin lama semakin susut, tapi kecil, semakin kecil susutnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa ruang pengering bisa mengeringkan bahan kerupuk berdasarkan kadar air yang diuapkan. Diperoleh persamaan seperti itu, kita bisa memprediksi dengan kadar air berapa supaya bahan kerupuk ini
disesuaikan dengan standar nasional Indonesia yang direkomendasikan untuk boleh dijual. Nah itu kalau sampai menurut literatur itu ada untuk pengering ikan itu 40% kadar airnya. Kalau kerupuk ikan, nah beda lagi bahannya karena itu SNI 11%. Tapi karena ini bukan bahan dari ikan, ya kita tidak bisa harus sesuai dengan rekomendasi SNI karena ini wirausaha yang dilakukan warga miskin, bahwa kerupuk yang dipasarkan yang berlaku atau yang laris atau yang laku itu justru satu hari pengeringan sekitar 70-an%. Artinya selama satu hari dikeringkan, kerupuk itu justru bagus untuk dijual, bisa mengembang. Tapi kalau sampai 4 hari dia mencapai 40% aja, kerupuknya jelek, ngelinting istilahnya. Nah, oleh sebab itu saya tidak merekomendasi sesuai SNI, tapi diserahkan oleh wirausaha masing-masing karena dia nanti sesuai dengan lakunya kerupuk atau sesuai pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang pengering kerupuk ini atau pembuatan alat pengering kerupuk bagus untuk wirausaha kecil dan menengah dengan kapasitas sekitar 5 kilo, sehingga dia setiap hari bisa menjemur walaupun cuaca hujan, cuaca mendung dan sebagainya, dia tetap akan produksi sehari 5 kilo dan sehari kemudian bisa dijual. Sehingga artinya secara kontinu ternyata kerupuk ini justru laku pada kadar air yang 70%, karena bahan yang direkomendasikan tidak sama dengan bahan yang di SNI, karena ini kerupuk wilayah daerah atau tradisional dengan bahan namanya kerupuk bawang, lebih banyak tepung, terigu, padi, bumbu bawang, garam, dan air. Nah ini yang menyebabkan wirausaha itu sudah bisa jalan. Nah, setelah ini diuji dan diserahkan jadi, itu kita buat laporan, kemudian target dari luarannya karena harus Sinta 3 atau Scopus kalau internasional. Nah ini sudah saya listing di lampiran bahwa pengering kerupuk ini sebelumnya digunakan dengan penelitian pengering ikan, yaitu dengan tambahan untuk mencari hubungan berat ikan atau kadar air ikan yang diuapkan dengan sistem pengering berbasis panel surya dari mahasiswa Rindang Wahyu untuk skripsinya. Dan ini sudah seminar di Nasional Fisika Jakarta UNJ dan sudah tampil, artinya sudah publish dalam review karena dia sudah seminar, kemudian dia sudah selesai, artinya untuk makalahnya atau artikelnya dikirim jadi publish di Sinta 3 karena jurnal proceeding yang digunakan di seminar nasional adalah Spektra, yaitu jurnal termasuk Sinta 3. Jadi target yang luaran sudah memiliki, karena di dalam tim ini salah satunya mahasiswa untuk skripsi. Nah, sehingga untuk yang kedua kita buat artikel yang dipakai untuk artikel internasional maupun nasional yang nanti akan dipilih diseminarkan di seminar nasional atau di jurnal Geraha Pengabdian. Ini yang masih nanti setelah tahap ini kita tinggal buat laporan, kemudian buat artikel. Nah, itu
itu artikel itu sudah bisa disubmit. Nah, nanti baru akan ada target luaran, karena proses dalam untuk membuat target ini agak lama. Seminar kemudian ini seperti Rindang Wayu ini, sebelum ke arah pengering kerupuk itu memang digunakan pengering ikan. Nah, konsepnya itu dipakai satu untuk penelitian skripsi, dan reviewernya sudah mengirim surat kemudian untuk diterbitkan di Spektra 3. Ini buktinya dilampirkan juga untuk reviewernya. Nah, kemudian sudah direvisi, dikirim lagi, itu artikelnya untuk diterbitkan di Spektra kualifikasi Sinta 3 sesuai dengan target luaran pengabdian ini. Oke, itu yang bisa saya laporkan. Kemudian media massa juga sudah di-upload, artinya sudah diberikan pada media massa Kompasiana yang dipakai untuk publish media massa. Nah, ini bukti Kompasiana, artikelnya sudah masuk. Salah satunya di gambar ini diterangkan sama mahasiswa peserta KKN dan diterbitkan di penerbit Kompasiana atau kompas.com. Itu yang bisa saya laporkan. Ini disitu lengkap. Kemudian salah satu tugas lagi, karena ini memberikan bantuan ke desa, lalu Pak Dekan mengajak untuk kerjasama di dalam MOU. Secara hukum draft MOU sudah dibuat, tinggal membuat kerjasamanya. Nanti kalau nomor suratnya sudah keluar, baru saya menyampaikan ke Desa Gelanggang untuk diajak kerjasama untuk pembinaan desa dalam meningkatkan atau pelatihan atau PKL atau skripsi atau dan sebagainya yang tertuang di dalam naskah MOU kerjasama. Itu yang bisa saya sampaikan untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.